Halo Sobat Ngelis, kembali lagi bersama saya Budi dalam channel motorlistrik.com. Nah, kali ini kita berkunjung ke showroom motor listrik yang berada di bilangan Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Radio Dalam, yaitu showroom Ion Mobility. Dan di belakang saya sudah ada motor listrik yang menurut saya desain depannya sangat gahar sekali, terus kemudian ganteng pol, apalagi kalau bukan Ion M1S. Motor ini adalah motor yang sangat ditunggu-tunggu karena memang dari 2022 sudah launching dan masih dalam bentuk prototype. Nah, sekarang fase motor listrik yang sudah final, sudah tidak ada lagi perubahan. Mau tahu apa aja fitur dan keunggulan yang ada di motor ini? Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel ini. Motor listrik Ion M1S ini merupakan brand dari Singapura dan saat ini pabriknya sudah ada di Kerawang, Jawa Barat. Motor ini mempunyai desain yang sangat sporty, menggunakan motor dinamo 5 kW dengan motor peaknya 12,5 kW dengan kecepatan maksimal hingga 105 km per jam dan jarak tempuh hingga 150 km. Motor listrik ini menggunakan baterai tipe lithium ion NMC. Terdapat dua pilihan baterai, yaitu 70 volt 48 ampere hour dan 72 volt 60 ampere hour. Kemudian pada bagian pengereman sudah menggunakan rem cakram di bagian depan maupun di bagian belakang. Dan sudah dilengkapi dengan sistem pengereman CBS atau biasa kita sebut Combi Brake System. Oke, kali ini kita akan spill pertama pada bagian motor M1S ini pada bagian atas, yaitu terlihat sangat jelas di mana ada windshield yang ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil pula. Jadi secara proporsional juga sangat menarik gitu. Kemudian di tengah daripada windshield ini terdapat dua lubang untuk memasang plat. Dan kemudian kita ke bagian bawah. Di sini terlihat jelas ada sorotan dari LED yang ada di motor ini. Terus kemudian di bagian bawah juga sudah ada sistem penerangan yang sudah menggunakan LED proyektor, di mana itu dipastikan pada saat LED proyektor ini dinyalakan itu sangat cukup untuk mengcover gelapnya jalanan. Dan lalu kita ke bawah, di sini terdapat LED lampu sen yang sebelah kanan dan kiri, di mana di sini terdapat 9 titik untuk sebuah sen daripada motor ini. Ya, lalu kita lanjut ke bagian tengah, di mana pada bagian ini terlihat sangat kosong sekali antara bagian spakbor dengan lampu yang di atasnya. Sangat luas untuk gap dari atas ke bawah ini. Namun di sini terlihat ada klakson. Untuk penempatan klakson sendiri memang terlihat di tengah-tengah, tapi tetap terlihat ada kekosongan. Dan lanjut ke bagian bawah, di sini ada spakbor yang menempel cukup gahar. Kemudian untuk sisi bannya itu ukuran depan itu 110/70. Lalu kemudian untuk velgnya sendiri itu ring 14 inch. Dan di sini untuk sistem pengeremannya sudah menggunakan CBS atau biasa kita sebut Combi Brake System, di mana untuk brand yang disematkan pada motor listrik ini adalah merek LBN. Dan di sini terdapat disk yang tidak terlalu besar, namun untuk pengeremannya sendiri harus kita coba nanti pada saat tes ride nanti.
Dan kita ke bagian belakang. Di sini terlihat juga ada stiker yang secara look terlihat juga sangat rapi, dan di sini ada stiker 1 M1S. Dan kemudian kita ke bagian belakang. Di sini terlihat ada emblem daripada Ion Motor Mobility ini, dan di belakangnya itu ada kisi-kisi yang menambah kesan sporty. Ya, lalu kita ke bagian bawah dari motor listrik ini, di mana di sini terlihat sangat jelas footstep untuk penumpang belakang. Lalu kemudian di sini di bagian cover swing arm sendiri memang berbahan plastik yang terlihat sangat premium, sangat berbeda dari bahan-bahan yang dipakai pada motor listrik lainnya. Terus kemudian untuk swing arm sendiri itu berbahan besi yang cukup kuat untuk menopang pengendara di belakang. Lalu di sini terlihat shock breakernya juga sudah dual shock. Kemudian kita berpindah ke bagian pengereman belakang, di mana sudah dilengkapi dengan disk juga sama dengan bagian depan. Dan pada bagian ban sendiri itu terlihat berbeda ukurannya dengan bagian depan, di mana di belakang itu sendiri ukuran bannya adalah 120/70 dengan menggunakan ring yang sama, yaitu 14 inch. Ya, dan kita tibalah pada bagian belakang dari motor ini, yaitu terdapat dari spakbor yang memang saya perhatikan dari tipe yang sebelumnya atau prototipe sebelumnya itu ada perbaikan, yang mana memang sebelumnya itu terlihat lebih panjang, tapi karena pihak dari Ion Mobility mendengar masukan dari beberapa penggunanya atau beberapa calon penggunanya, yakni merubah daripada spakbornya menjadi sangat ramping seperti itu, dan ini juga desainnya sangat bagus. Lalu kemudian kita ke bagian bawah, di sini terdapat ada reflektor. Kemudian kita ke bagian atas, di sini juga terlihat lampu untuk penerangan plat, yang mana ini juga cukup terang. Kemudian kita berpindah ke bagian kanan dan kiri, juga terlihat ada desain lampu sen, dan ini lampu sennya juga sudah LED, teman-teman semua. Lalu kemudian kita ke bagian atas, di mana di sini juga desain dari lampu motor listrik Ion M1S ini juga sangat menarik, di mana terdapat mirip dengan huruf N, di mana kemungkinan ini juga ada hubungannya dengan nama Ion, dan sangat ikonik sekali. Jadi apabila mungkin pengendara lain itu melihat dengan desain motor ini, lampu motor ini, ya itu tidak ada lain selain motor listrik Ion M1S ini. Baik, nah sekarang kita posisinya di bagian dari mesin atau motor ini, di mana terdapat di bagian sini yaitu mid drive, dan besaran dinamonya yaitu 5 kW, di mana peaknya adalah 12,5 kW, dan untuk kecepatan maksimumnya adalah 105 km per jam, di mana untuk jarak tempuhnya sendiri adalah 150 km. Dan karena motor ini digerakkan oleh mid drive seperti itu ya, dan torsinya juga cukup besar, lebih besar dibandingkan dengan motor listrik lainnya, sehingga pemilihan untuk penggerak roda belakangnya menggunakan sebuah rantai, dan ini adalah sebuah keunikan sendiri. Ya, lalu kita geser ke bagian atas, di mana di sini di bagian belakang selalu memang ada behel, dan di sini terdapat jok yang desainnya juga cukup berbeda antara depan dan belakang, di mana memang terlihat sangat tebal sekali untuk joknya sendiri, dan di sini juga untuk bahannya kain yang lumayan keset seperti itu. Jadi memang untuk bahannya juga sangat nyaman.
Kemudian juga lebar daripada joknya sendiri itu adalah 14 cm. Lalu kemudian juga untuk panjangnya sekitar kurang lebih 33 cm. Dan untuk pengendara atau penumpang di belakang itu juga sangat lebar. Ya, pada bagian bagasi dari motor listrik M1S ini terdapat mungkin kurang lebih itu 26 liter untuk besarannya. Kenapa sebesar itu? Karena memang penempatan dari baterainya sendiri bukan pada bagian bagasi, melainkan pada deck daripada motor ini. Jadi efek daripada itu kelebihannya yaitu bagasi cukup lebar dan cukup dalam, sehingga untuk helm untuk full face sendiri itu besar kemungkinan masuk tanpa ragu. Kemudian di sini di bagian belakang terdapat charger dari motor listrik ini, jadi tidak usah khawatir ketinggalan karena sudah menempel di motornya sendiri untuk chargerannya. Lalu untuk panjangnya sendiri untuk kabel chargerannya adalah sepanjang 3 meter, jadi ini juga cukup baik untuk pengecasan. Lalu kita akan coba simulasikan bagaimana untuk ngecas sendiri. Karena kelebihannya di motor ini, untuk joknya sendiri pada saat kita ngecas itu bisa ditutup dengan sempurna. Contohnya seperti ini. Jadi ini tinggal dibuka saja, lalu tinggal sematkan pada joknya sendiri. Jadi tertutup sempurna, jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu harus dibuka joknya, karena di sini sudah ada sela untuk kabel chargeran sendiri. Lalu di sini juga sudah dilengkapi dengan tools dari motor ini. Toolsnya seperti biasa, mungkin obeng seperti biasa. Lalu di sini sangat-sangat disayangkan kenapa desain dari motor listrik ini sangat nanggung, yang mana memang untuk bukaan jok sendiri tidak bisa langsung ke depan, jadi melainkan memang hanya maksimal segini saja. Jadi ini agak nanggung banget, sangat disayangkan. Nah, kita akan ke bagian depan di stang sendiri, itu ada apa saja fiturnya, dan kita mulai dari hand grip sendiri. Jadi hand grip sendiri memang sudah dilengkapi dengan karet yang sangat bagus kualitasnya, enak sekali dipegang seperti itu. Dan kemudian juga di sini ada rem. Kemudian di sini adalah on off daripada sistem dari Ion M1S ini. Kita ambil contoh, ini posisinya mati. Lalu kemudian cara menghidupkan instrumen klasen ini bagaimana? Tinggal pencet sedikit pada bagian ini. Lalu kemudian panel dari instrumen sendiri akan menyala dengan sendirinya. Lalu kemudian kita ke bagian yang merah ini adalah engine cut off. Dan di bawah ini terdapat tombol dari mode berkendara atau drive select sendiri, dan pilihannya adalah ada 3 mode berkendara, yaitu ada normal, ada eco, dan ada sport. Lalu kita geser ke bagian tengah di mana stang sendiri jenisnya adalah stang telanjang atau fat bar, dan terlihat sangat jelas di sini kualitas dari stangnya sendiri juga kualitas yang sangat bagus, dan di sini juga terlihat ada emblem dari Ion Mobility. Kemudian kita geser ke bagian sebelah kiri, di mana di sini juga cukup terlihat banyak sekali tombol, dan fungsinya juga terlihat berbeda-beda. Kemudian di sini saya jelaskan, di sini adalah tombol untuk buka bagasi atau buka jok.
Lalu kemudian juga di sini tombolnya juga sementara kosong begitu. Dan di bawah itu tombol untuk perpindahan trip A dan trip B. Terus kemudian juga tombol untuk last charger. Jadi di sini terlihat memang untuk terakhir kali ngecas itu ada berapa kilometer, itu terlihat di instrument cluster. Lalu kemudian di sini juga untuk tombol high beam dan low beam. Kemudian di sini juga ada tombol hazard, dan di sini juga ada tombol sen, dan di sini ada tombol klakson. Dan satu tombol lagi yang masih tersisa, yaitu di bagian depan, di mana tombol ini adalah fungsinya untuk reverse atau mundur. Terlihat dari master rem dari sebelah kanan dan kiri juga sangat terlihat atau transparan seperti itu. Jadi dari sisi fungsional, terus kemudian juga dari sisi estetika juga sangat diperhitungkan sekali. Lalu kita beralih ke bagian instrumen cluster yang cukup lebar, kemudian juga ketajaman daripada instrumen cluster sendiri juga sangat enak dipandang oleh mata kita. Dan di sini juga terlihat ada panduan di mana jika tombol yang tadi itu adalah open seat, terus kemudian dan lain-lain, ini adalah panduannya sendiri. Oke. Dan ini adalah tampilan pertama kali pada saat motor ini di-on-kan. Di sini terlihat ada sebuah bar, yaitu di mana memang ini adalah sisa baterai atau sisa power yang ada di baterai, yaitu sebesar 70%. Di sini juga terlihat bar, dan di sebelah kanannya adalah range daripada 70% sisa tenaga yang ada di baterai motor listrik ini. Lalu kemudian juga ada speedometer, dan di bawah itu ada trip A, dan di sampingnya adalah odometernya. Lalu di sebelah kiri, di sebelah kanan ada average per kilometer dari kecepatannya. Dan di atas ada jam. Lalu kemudian juga di sini juga di sebelah kiri ada terlihat Bluetooth dan signal ya. Indikator yang sebelah kiri ini memang informasi yang kami dapat bahwa ada semacam pengembangan lebih lanjut mengenai fitur ini, akan dikoneksikan kepada handphone pengendara. Dan sebelah kiri juga terlihat memang ada warna hijau, itu sebuah indikator apabila mesin ini siap untuk dipergunakan. Ya, lalu kita ke bagian bawah dari steers tersebut. Memang di sini terlihat sangat jelas bahan yang dipakai juga black glossy yang menambah kesan mewah dari motor ini. Lalu dipadukan dengan warna silver yang sangat mewah sekali. Lalu kita ke bagian kompartemen, di mana sebelah kanan dan kiri juga terdapat kompartemen. Yang sebelah kanan juga cukup lebar, tapi saya harus ngecek ini apakah bisa muat dari air mineral tersebut atau air mineral gitu. Tidak terlalu luas kompartemen. Dan sebelah kiri itu juga saya bilang mungkin ini salah satu kelemahan dari motor listrik ini, karena saya buka seperti ini, tidak cukup luas dari sebelah kanan. Jadi memang mungkin desainer dari motor listrik ini untuk yang kompartemen sebelah kirinya adalah khusus untuk handphone. Karena di sini ada port untuk pengecasan, lalu kemudian juga handphonenya sendiri itu besar kemungkinan diletakkan pada bagian dalam sini. Jadi untuk kompartemen sebelah kiri ini cukup kecil. Untuk menutupnya tinggal di seperti ini saja. Lalu kita ke bagian bawah. Di sini juga ada hook yang memang untuk membawa barang belanjaan kita. Di bawah juga ini terlihat juga sangat jelas
memang di sini saya melihat untuk kualitas dari bahan yang dipakai walaupun plastik, tapi plastiknya juga sangat berkualitas tinggi. Dan di bawah sendiri itu terdapat pijakan kaki yang berbeda desain. Di sini ada bergerigi seperti itu ya. Tapi memang sangat disayangkan, sangat sempit sekali untuk dimensi dari deck itu sendiri. Dan motor ini sudah dilengkapi dengan fitur keyless atau free hands. Jadi kita tidak usah repot-repot untuk membawa atau menyolokkan ke kunci ini ke dalam motor ini. Jadi tinggal masukkan ke bagian kantong kita atau di tas kita, motor ini akan jalan dengan sendirinya. Oke Sobat Molis, nah untuk mengetahui lebih lengkap dari motor listrik ini, alangkah baiknya kita ngobrol langsung dengan sales representatif dari Ion Mobility. Kita undang langsung namanya Mas Lutfi. Mas Lutfi, siap, salam kenal Mas. Halo Mas. Siap, Lutfi. Mas dulu ya? Iya. Beri Mas. Mas, langsung aja Mas, Boleh. kita mau nanya-nanya nih tentang apa saja keunggulan dan mungkin di-spill harga dari motor listrik M1S ini. Ion M1S. Harganya berapa nih Mas? Oke, untuk dari harga dulu ya. Ya. Untuk dari harganya ini kita ada dua tipe ya. Oke. Tipe ini untuk secara fisik semuanya sama. Sama. Secara spesifikasi kasarnya semuanya sama. Baik. Yang ngebedain itu dari kapasitas baterai. Baik. Jadi yang tipe pertama itu ada yang 120 km. Untuk harganya itu Rp40.800.000 setelah subsidi. 40.800.000 Rp800.000. setelah subsidi ya Mas? Setelah subsidi, dan Oke. untuk yang 150 km-nya itu di harga 47,8, Rp47.800.000. Baik, jadi teman-teman semua memang ini pilihannya ada dua. Jadi ada yang long range atau yang short gitu ya. Iya, Jadi kalau yang short itu harganya Rp40.800.000. benar. Itu sudah disubsidi oleh pemerintah. Masih ada program dari pemerintah. Iya, Terus kemudian yang long range-nya itu harganya 47,8. 47. Oh, 40. Oh, beda 7 juta ya Iya, berarti ya. beda 7 Ya, juta teman-teman. Beda selisihnya. 7 juta selisihnya. Oke. Itu ada diskon lagi Mas mungkin? Itu udah include sama diskon Ion 1,2. Oke, berarti sudah dikurangi oleh diskon dari Ion Mobility sendiri, sendiri. ya. Oke. Nah, Mas, untuk di Ion M1S ini Ya. itu fitur keunggulannya apa aja, Mas? Sebenarnya ada banyak ya. Baik. Mulai dari kaki-kakinya kita udah pakai yang lebih proper. Oke. Terus yang paling unggul sih sebenarnya dari storage, karena motor listrik itu biasanya storage-nya kecil. Ya. Dan untuk baterai kita udah pakai cell to cell, di mana yang kalau kita ada kerusakan itu, Ya. baterai itu yang diganti itu selnya doang. Sel, Oke. kalau nggak disebut tadi cell by cell Ya, ya. ya. Nggak satu blok kita ganti, Oke. tapi kita periksa dulu pakai BMS, baterai Ya. management system. Jadi nanti ketahuan tuh sel mana aja yang rusak, digantinya sel per sel itu. Oke. Jatuhnya dia lebih murah. Ya. Untuk- Jadi benefitnya itu lebih murah, Iya. terus juga kemudian mungkin lebih mudah juga ya. Betul. Siap. Apa lagi, Mas? Nah, selain itu kita bisa tracking motor ini via GPS. Jadi kita nanti punya aplikasi Ion Mobility sendiri di handphone, yang mana di dalamnya itu, dalam aplikasinya kita bisa nyala atau matiin motornya. Bisa juga. Bisa juga, Oke. karena ini kan udah inject sama eSIM ya. Ya. Jadi kita bisa tracking GPS juga kayak gitu. Oh, baik. Jadi mungkin untuk yang GPS tracker ini memang tidak untuk yang pertama untuk di motor ini. Iya. Ada di motor-motor yang lainnya, tapi keunggulan yang utama di motor ini memang bisa dibilang untuk cell by cell-nya ya, Iya, untuk baterainya. Jadi teman-teman semua bagi yang ingin memiliki motor ini tidak perlu khawatir untuk durability baterainya juga ya. Iya. Oh, garansi baterainya Oh berapa? iya, karena dia semuanya udah sertifikasi IP68. Kemarin Oke. kita udah tes bakar, tes getar, sama tes banjir, Ya. itu aman untuk komponen
elektroniknya kan biasanya kita khawatirkan ya, dan itu Tes aman. bakar pun aman. Tes bakar ada aman. Oke, garansi berapa lama? Garansi baterai itu 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun atau 50.000 kilometer. Oke, 50.000 kilometer Iya. atau 5 tahun ya, Mas? Iya. Dan Kalau untuk garansi motornya itu, garansi dinamonya itu 3 tahun. oh, baik. Jadi untuk garansi dinamonya 3 tahun, Iya. sedangkan untuk garansi baterainya Baterainya itu 5 5 tahun atau 50.000 50.000 kilometer. Mana yang tercapai Iya. lebih dulu Iya, seperti itu. betul. Oke, untuk apa lagi Mas? Kira-kira info bagi teman-teman yang pengen jaringan Oke. bengkel mungkin? Oke. Mas? Untuk mungkin nanti after sales-nya Mm-mm. untuk itu perbaikan mungkin ya. Ya, Perbaikan secara sistem kita bisa datang aja nanti ke workshop yang ada di Ion Mobility Rumah Radio Dalam Baik. di sini. Karena di Jakarta Selatan itu ada 2 ya. ya. Ada yang di Motor Village 1 Oke. dan ada yang di Radio Dalam 1. Oh, baik. Untuk ngebengkel istilahnya, Ya, untuk ya. perbaikan itu maintenance kita bisa dilakukan di Ion Mobility yang di Rumah Radio Dalam. Baik. Karena ini udah ada workshopnya di bawah. Baik, baik, baik. Nah, cuman memang sayangnya untuk pembelian motor M1 M1S S ini memang belum tersedia secara ready, itu ready stock belum ada. Iya. Ini berarti inden ya Mas ya? Masih inden. ya. Masih inden itu sekitaran Mei, ready. Mei ya. untuk delivery dari PO Delivery-nya. yang pertama. Oke. Jadi memang karena ini memang sudah melakukan pre-order terlebih dahulu Iya. dari sebelum-sebelumnya. Jadi pada saat kedatangan bulan Mei 2024 ini itu diberikan untuk yang batch pertama dulu. Nanti bagi teman-teman yang mungkin ingin membeli sekarang bisa dapat ke motornya itu mungkin di atas bulan Mei Iya. sih teman-teman. Jadi cepet aja mumpung nggak lama dan masih ada subsidi Iya, dan dari masih ada pemerintah, diskon. jadi jangan dilewatkan. Betul. Oke Mas, ada lagi? Mungkin cukup Siap, dari saya. terima kasih banyak Sama-sama. Mas Lutfi ya. Iya. Thank you Mas, sukses ya Mas. Sama-sama, thank you Mas. Oke teman-teman semua, jadi sekian dulu review lengkap dari motor listrik Ion M1S ini, dan kita nanti akan test drive. Ya, oke Sobat Molis, nah kita akan coba fitur apa saja yang ada di motor listrik Ion M1S ini, gimana ketangguhan dari motor listrik ini. Untuk itu mari kita akan coba test ride motor listrik Ion M1S ini. Kita go. Oke, Sobat Molis, kita akan coba jalan gas. Kita coba handlingnya. Ini handlingnya juga enak banget. Kenapa stabil? Karena center of gravity-nya rendah sih, jadi efeknya jadi makin stabil. Udah gitu juga mantep banget gitu bawah, jejak gitu. Ini keren banget sih ini motor asli. Jadi untuk harga di bawah 50 juta sih ini sangat value for money sih. Oh iya guys, jadi kalau kita posisinya eco, jadi memang agak tersendat sedikit pada saat kita belum jalan gitu. Jadi memang ada sedikit saja itu delay gitu. Nah kita lihat di suspensinya juga, peredamannya juga cukup baik sekali. Handlingnya oke. Terus juga peredaman suspensinya juga baik sekali.
posisi berkendara itu sangat baik, sangat enak. Apalagi di bagian joknya itu ditopang oleh bagian pemisah antara jok depan dan jok belakang. Oke Sobat Mulis, kita baru saja mencoba test ride motor listrik dari Ion Mobility ini, yaitu tipenya adalah Ion M1S, di mana memang ini sangat layak untuk dimiliki oleh teman-teman semua. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli motor ini dipastikan cukup puas, karena dari sisi handling, terus juga pengereman, dari sisi stabilitas pada saat di jalan, kemudian driving position. Ini tinggi saya 170. Kalau hanya satu kaki gitu lumayan, tapi kalau untuk dua kaki memang agak jinjit. Baik, demikian review singkat untuk test ride kali ini. Terima kasih banyak. Salam gaspol.